kasih pemirsa Bungo TV selalu di hati. Dari Semanggi Hotel kita akan lanjutkan dialog kita pada hari ini. Bung Hafiz, Ya. kita beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu itu ada kebijakan, ya kan? Ya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini mengenai adanya perusahaan waralaba yang akan beroperasi di kabupaten. Saat ini masih ditangguhkan. Menurut Anda, apa pandangan Anda terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, baik. Terima kasih ya Bung Gania. Sebagai seorang pelaku usaha, kalau pengusaha kan terlalu besar, pelaku usaha. Jadi orang yang melakukan kegiatan dan aktivitas usaha. Nah, di sini sebetulnya saya cukup menyayangkan, agak menyayangkan mengenai kebijakan untuk menolak. Mungkin belum kebijakan. Mungkin adanya kajian yang menolak keberadaan sebuah waralaba. Nah, kita sebetulnya sebagai masyarakat di Kabupaten Bungo, sebagai pelaku usaha, seharusnya kita merasa bangga, merasa senang, merasa bangga, merasa daerah kita ini ternyata sangat potensial. Buktinya perusahaan-perusahaan yang skalanya udah nasional, mereka melihat bahwa Bungo ini sangat potensial untuk melakukan aktivitas usaha. Terlepas dari sebuah usaha itu berdiri, itu pasti akan menimbulkan ekses bagi lingkungan sekitar. Nah, ekses itu bisa berupa positif dan bisa berupa ekses negatif. Nah, disinilah fungsi seorang pengambil kebijakan, dalam hal ini bisa calon legislator, kemudian bersama-sama dengan pemerintah melihat hal ini sebetulnya sangat sederhana. Ketika daerah lain yang kondisinya lebih maju dibandingkan daerah kita, karena melihat itu harus ke atas, kemajuan itu dilihat di atas, bukan yang bawah. Ketika kita melihat di daerah lain itu sangat berkembang, terbukanya lapangan kerja, kemudian hidupnya pelaku-pelaku usaha kecil dengan keberadaan waralaba ini harus kita dukung. Nah, kalau pemerintah akhirnya mengambil keputusan waralaba boleh beroperasi di Kabupaten Bungo, ada tidak yang harus dilihat atau perlu ada batasan-batasan? Ada. Jadi kita sebagai pemerintah tetap kepada pelaku usaha itu punya komitmen. Yang pertama yang sudah pasti itu ada pendapatan asli daerah yang masuk dari kegiatan aktivitas bisnis itu. Yang kedua, pemerintah harus cermat bahwa dengan adanya keberadaan waralaba atau usaha baru yang berskala luas berada di kabupaten, di daerah kita, itu akan meningkatkan jumlah lapangan kerja, daya serap tenaga kerja, lapangan kerja, kemudian ekonomi di lingkungan sekitar otomatis akan tumbuh. Nah, di sini dan itu akan memancing investor lain untuk datang, akan memancing secara otomatis. Di situ bisnis perumahan akan tumbuh, kemudian bisnis UKM itu akan tumbuh, akan munculnya keramaian ini nanti akan bersifat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah mesti ada pembatasan jumlah? Nah, pembatasan jumlah sebetulnya itu sangat selektif ya, sangat case by case. Case by case maksud saya begini, ada memang usaha-usaha tertentu yang sangat menguntungkan tapi merugikan secara dampak sosial kepada masyarakat, dan itu harus sangat dibatasi oleh pemerintah. Tapi usaha-usaha yang sangat potensial dan mendatangkan pertumbuhan yang sangat cepat untuk kawasan itu harus kita dukung, harus didukung. Nah, di sini pemerintah harus cermat kepada pelaku usaha ini. Artinya begini, kita punya rakyat nih, kita punya masyarakat nih. Artinya masyarakat kita tentu terbagi. Ada yang unskilled, ada yang semi skill, dan ada yang skillful. Maksud saya begini, yang unskilled itu masyarakat yang tidak punya kemampuan lah secara pendidikan rendah, tapi bisa kita berdayakan untuk security misalnya, atau untuk office boy,
atau untuk parkiran, banyak ya kan? hal lain. Dan itu tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian ada yang semi skill, mungkin pendidikannya sebatas SLTA atau SMK, bisa dimanfaatkan menjadi wiraniaga, menjadi penjaga toko, ya kan? Kemudian, dan itu harus orang daerah, kecuali untuk yang skillful. Skillful ini kan artinya orang yang betul-betul memanage usaha itu dan punya kemampuan. Dan ini kita masih harus mengakui misalnya sumber daya dari daerah lain. Nah, itu tidak apa-apa karena itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan sumber daya manusia di Kabupaten Bungo ini. Ya, kita juga ikut persaingan. Iya, secara tidak langsung dia akan menularkan kemampuan-kemampuannya kepada masyarakat Kabupaten Bungo. Yang tadinya belum pernah jadi manajer, sekarang bisa jadi manajer. Yang tadinya tidak pernah pakai seragam mewah bagus, sekarang sudah pakai seragam. Misalnya, ya, ada yang tadinya tidak kenal dengan manajemen, sekarang tahu dengan manajemen. Jadi harus berwawasan luas lah. Jadi saya pikir pembuat kebijakan ini harus berpikir di luar, thinking outside the box. Jadi dia harus berpikir di luar kebiasaan yang ada di. Intinya harus dikaji ulang lah. Harus dikaji ulang. Oke, Bung Yani, saya ke Bung Yani. Bung, ada kebijakan pemerintah daerah, kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini merupakan program besar, yaitu pembangunan pasar tradisional modern. Nah, Anda besar di lingkungan masyarakat. Bagaimana Anda melihat pembangunan pasar tradisional modern ini? Jadi saya melihat pandangan saya terhadap pasar tradisional modern yang akan dibangunkan, yang akan dilaksanakan dan sudah mau dibangun, sudah digarap, sudah mulai. Artinya saya menyambut itu, mendukung dan sangat senang. Cuman di sini bisa kita ada sedikit poin, ada satu poin. Ada catatan dari Anda? Dari masyarakat juga termasuk dari saya. Saya kan besar di lingkungan pasar. Saya besar di lingkungan pasar kurang lebih 35 tahun yang lalu sampai saat ini. Kita mendukung masyarakat pedagang pasar itu mendukung program pembangunan pasar modern, pasar tradisional ini. Nah, artinya masyarakat lebih cenderung kepada hal yang lebih indah, bersih, ya. Tapi pemerintah harus juga mengetahui kebijakan di bawah, kebijakan yang akan diterapkan itu. Masalahnya gini, masyarakat dengan kondisi yang saat sekarang yang dialami oleh para pedagang, yang dialami oleh masyarakat secara luas, baik petani maupun yang lain, itu ekonomi sekarang sangat-sangat susah, lagi turunnya drastis. Artinya para pedagang ini sangat mengeluh soal daya beli masyarakat. Benar, itu salah satu daya beli masyarakat. Juga terhadap kebijakan yang akan diterapkan ini, apakah pembangunan ini setelah selesai pembangunan ini, apakah memang dia tidak mengeluarkan dana, apa dia akan mengeluarkan dana? Kalau dia mengeluarkan dana, itu ada anggaran-anggarannya, ada tarif-tarifnya berapa. Kalau memang benar-benar dia tidak mengeluarkan dana, artinya ada MOU di sini. Harus ada kejelasan ya. Benar. Antara pemerintah terhadap para pedagang ini, iya kan? Ya. Nah, di sini kan pernah saya dengar juga masyarakat juga mengatakan, para pedagang pasar ini mengatakan begini, pemerintah tidak akan memungut biaya kepada para pedagang yang memiliki SK itu. Siap ditempati setelah dibangun, tidak dipungut biaya spesial pun. Tapi di sini ada keraguan bagi masyarakat terhadap kebijakan ini. Keraguannya di mana? Karena tidak ada satu perjanjian, tidak ada satu ikatan terhadap masyarakat dan para yang mengambil kebijakan ini. Apa ada isu yang berkembang lain lah di lapangan?
kalau soal isu yang berkembang lain di lapangan saya rasa tidak, tetapi lebih kepada masyarakat ini menginginkan ada satu komitmen, satu perjanjian, ya kan, yang secara tertulis, ya kan, yang ditandatangani oleh masyarakat para pedagang melalui perwakilan-perwakilan yang terhadap masyarakat pemerintah. Ini pembangunan ini secara jelas-jelas, ya kan, dipungut biaya atau tidak? Artinya ini pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah benar-benar untuk kemanfaatan bagi para pedagang yang ada. Benar. Jadi kalau memang dia memang mau membantu masyarakat para pedagang dengan kondisi ekonomi yang saat sekarang yang sudah yang sangat melemah, dengan harga karet yang turun, ya kan, dan segala macamnya, banjir di mana-mana, ya kan, harusnya ada pemerintah memberi satu keringanan-keringanan. Ini pembangunan nanti dibangun, ya kan? Ini pembangunan dibangun sesuai dengan SK Anda tinggal menempati, tidak dipungut biaya. Ini satu perjanjian. Ini yang sebenarnya masyarakat inginkan. Ada satu perjanjian terhadap masyarakat dengan pemerintah. Inilah mungkin yang harus diperjelas oleh. Ya, jangan nanti setelah pembangunan ini selesai ada pemungutan ya, ada pemungutan lain terhadap para SK yang akan menempati kios-kios ini. Oke, saya ke Bung Hafiz. Ya. Ini kita sudah terasa Ya. jam dialog. Ya. Saya minta closing statement dari Bung Hafiz. Ya, yang jelas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, cermatlah sebelum memilih, karena suara Anda sangat mahal harganya. Suara masyarakat itu adalah suara dari hati nurani. Jadi jangan pernah sepelekan suara Anda. Tentukan bahwa suara Anda memang betul-betul pas diberikan kepada calon yang berkualitas. Nah, di sini saya tidak bisa berjanji karena saya tidak pernah berjanji. Artinya, saya punya satu lagu. Jadi, pilihlah aku jadi wakilmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Yang lain belum tentu setia. Ternyata. Ya, karena di sini saya tidak mencari kerja, saya tidak mencari artinya kelebihan dari apa yang saya lakukan saat ini. Karena kita seorang pelaku usaha, kita peduli kepada daerah kita ingin mengembangkan daerah kita, dan saya akan berbuat semaksimal mungkin. Apa yang saya punya, apa yang saya dapatkan, apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat akan saya perjuangkan penuh di legislatif. Itu saja. Oke, saya ke Bung Yani. Bung, silahkan Anda sampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 9 April 2014. Saya selaku caleg ingin menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan visi saya memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat Bungo. Artinya sesuai dengan kata Pak tadi, pemilih yang cerdas, pemilih yang mengetahui, orang-orang yang punya potensi untuk menduduki kursi panas ini. Jangan Anda mau terbuai dengan satu iming-iming atau uang yang akan mengalihkan hak suara Anda, yang dikatakan hak suara Anda ini sangat mahal, ya kan? Sangat mahal. Sangat berharga. Sangat berharga. Jangan sampai Anda teriming-iming oleh satu kemasan yang begitu cantik sehingga Anda tidak mempedulikan orang-orang yang punya potensi, yang pantas Anda bantu, ya kan? Di saat atau di bilik 9 April nanti, ya kan? Ya. Ya, salah satunya kan bilik di 9 April nanti orang-orang yang pantas dicoblos itu ya saya sendiri, ya kan, dari PKPI nomor 4 ini. Ya, saya sesuaikan dengan moto saya bahwa saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Jadi kedepannya masyarakat itu lebih enak mengayung bersama saya bersama masyarakat. Artinya masyarakat ya 9 April
jangan lupa datang ke bilik suara. Pilihlah sesuai dengan. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Jangan. Nah, angka golput sebenarnya masih tinggi. Apa sebenarnya yang mengimpatkan hal ini? Ya ini tadi tingkat kepercayaan terhadap para wakil-wakil rakyat ini. Nah, kita inilah yang muda berkarya inilah ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mungkin keinginan dia belum sempat diangkat dan direalisasi oleh teman-teman kita ini. Saya salah satunya, mungkin juga dengan Bung Abis ingin memperjuangkan itu. Artinya siap mewakili masyarakat ya? Siap. Siap, Bung? Sangat siap. Oke, terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam dialog bersama 2 tokoh muda yang visioner dari Dapil 1 daerah pemilihan Kabupaten Bungo untuk wakil rakyat. Pemirsa, akhirnya kami mundurkan diri dari dialog kita hari ini, dan jangan lupa nonton terus Bungo TV selalu jadi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, Kang